Kalau kau merasa dendam dengan Gubernur NTT yang juga adalah kader Nasdem, silakan kau datang ke NTT, bawa dengan gerombolan jingkrakmu itu. Kau datang biar kami bisa hitung lagi berapa biji gigimu yang masih terpampang di rahangmu itu. Kau dan kelompok pengasongmu itu jangan coba-coba mengganggu perdamaian di bumi Flobamora ini. Jangan kau coba-coba menyebar fitnah kepada gubernur kami, Bapak Victor Bung Tilu Leskodat. Jangan sampai kau pulang ke Jakarta tinggal bawa rahang kosong. Kau camkan itu novel ompong. Sekali lagi kau camkan itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. Saudara, ketika Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024 mendatang, banyak yang protes. Entah itu masyarakat yang sebelumnya mendukung Nasdem, atau juga beberapa kader yang memilih hengkang dari partainya itu. Tapi yang tidak terduga dan tidak disangka-sangka adalah si Novel Bamukmin yang giginya masih ompong ini. Dia menyatakan bahwa tidak akan mendukung deklarasi capres Partai Nasdem. Kami tidak mendukung deklarasi Nasdem, takut memecah belah umat, kata Novel. Setelah ditelusuri, apa alasan si ompong berbicara seperti ini? Ternyata, upayanya ada sedikit rasa dendam di masa lalu yang masih terngiang sampai sekarang. Diketahui, Novel ompong ini pernah melaporkan kader Nasdem, yaitu Bapak Victor Bung Tilu Leskodat, yang sekarang menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur, dengan dugaan penistaan terhadap agama Islam. Kami dari Spirit 212 sampai 2 kali mendemo Mabes Polri dan DPP Partai Nasdem terkait masalah ini, katanya. Si Novel ompong ini curiga bahwa Partai Nasdem diduga menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina, termasuk televisinya karena selalu memframing berita-berita FPI dengan hal-hal anarkis yang berulang-ulang. Saya menduga bahwa Jaksa Agung yang kader Nasdem, yaitu Muhammad Prasetyo, ikut terlibat dalam peristiwa pemenjaraan ulama, termasuk Habib Bahar bin Smith yang sudah beberapa kali tersangkut kriminalisasi. Juga para ulama yang saat ini bersidang seperti Kiai Haji Farid Oqbah, Zain An-Najah, dan Hanung Al-Hamad, dan habaib yang lainnya, katanya. Masih belum terlalu jelas apakah Novel ompong ini tidak akan mendukung Anies Baswedan atau tidak mendukung Partai Nasdem. Tapi Novel meminta agar Bapak Surya Paloh segera mengklarifikasi soal itu. Apalagi Nasdem sangat mendadak dan tiba-tiba mendeklarasikan Anies Baswedan, sehingga patut diduga ada agenda untuk mengadu domba dan memecah belah umat Islam, katanya. Pak Novel Bamukmin yang sangat saya hormati, saya mau tanya kepada Anda, kelompok-kelompok manakah yang biasa mengadu domba kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Nusantara ini? Bukankah itu adalah kelompok celana jingkrak yang sepemahaman dengan Anda? Bukankah mereka itu adalah kelompok kalian yang selalu memecah belah umat muslim maupun non-muslim di bangsa ini? Lalu, kenapa sekarang seolah-olah Anda mau cuci tangan
dengan melemparkan semua hal-hal buruk ke orang lain dan membuat diri Anda sok paling suci dan paling mulia di bangsa ini. Padahal, fakta membuktikan bahwa Anda dengan PA212, Anda dengan ormas-ormas terlarang yakni FPI dan HTI, Anda dengan kelompok pengasung khilafah, selama ini selalu bersama, selalu seia sekata untuk memporak-porandakan bangsa Indonesia. Apakah Anda pikir rakyat Indonesia ini sudah buta, goblok, dan dungu seperti kelompok Anda itu? Apakah Anda pikir rakyat Indonesia tingkat kewarasan dan pola pikir yang masih cerdas ini bisa Anda bayar dengan nasi bungkus? Tolong kau sikat dulu gigi Anda agar jangan selalu menyebar berita sampah yang bau busuknya itu kemana-mana. Apalagi kau mau macam-macam dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kalau memang ada kemungkinan Anda benci dengan Partai Nasdem, silakan Anda berurusan dengan Surya Paloh. Jangan coba-coba dengan Bapak Victor Bungtilulas Kodat Gubernur kami. Selain itu, perlu kita ketahui bersama bahwa Novel Ompong ini adalah salah satu pendukung Anies Rashid Baswedan. Dan ketika tahu Anies digaet Nasdem sebagai capres, maka meledaknya amarah dan dendamnya itu. Ibarat orang yang disukai ternyata mencampakkannya dan berlabuh ke lain hati. Apalagi beberapa waktu yang lalu, Novel Bamukmin menyatakan siap menjadi cawapres Anies dan dengan bangganya bisa meraup puluhan juta suara pendukung. Ternyata mimpi bahasanya telah diserobot dan dirusak seketika oleh Partai Nasdem. Anies yang dibela mati-matian ternyata bergabung dengan Nasdem yang selama ini mereka benci. Jadi, ini semacam dilema yang sangat menyakitkan. Mungkin sama menyakitnya seperti mengetahui kenyataan bahwa Bapak Prabowo Subianto yang mereka banggakan malah pindah ke kubu pemerintah sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo hilang, pergi menjauhi mereka. Nah, menarik untuk disimak apa reaksi terhadap Anies Baswedan. Kalau Nasdem, Novel dan kawan-kawan mungkin tetap benci. Nasdem dianggap sebagai pemecah belah umat. Entah bagian mana yang disebut memecah belah umat. Justru kelompok Novel dan kawan-kawan inilah yang suka memecah belah dengan narasi dan politisasi agama. Kita masyarakat Indonesia perlu ingatkan itu. Lalu, apakah mereka akan benci Anies Baswedan, juga mencap dia sebagai pengkhianat? Dan kalau Anies Baswedan juga dijauhi mereka, maka makin bingunglah mereka. Siapa kira-kira yang akan mereka dukung? Tidak mungkin mereka abstain di pemilu 2024 mendatang. Mereka butuh eksis dan show off kekuatan massa. Kalau melihat komposisi saat ini, kemungkinan ada 2 atau 3 capres, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. PA212 mau dukung siapa saat ini? Kalau tidak mau dukung Anies Baswedan, karena terlanjur dendam dengan Nasdem, rasanya aneh kalau mereka akan dukung Prabowo lagi. Mereka sudah pernah dikecewakan dan sempat mengucapkan say goodbye pada Prabowo Subianto. Masa mau jilat ludah sendiri lagi? Lantas, kalau bukan mereka, masa mau dukung Ganjar Pranowo? Saya sempat berpikir, gimana kalau mereka mendadak mendukung Ganjar Pranowo, meskipun Ganjar tak akan sudi sedikit pun. Amit-amit, jangan sampai deh. Tapi feeling saya, mereka pasti akan tetap dukung Anies Baswedan. Tapi bukan dukung Nasdemnya. Mereka bisa saja dukung Nasdem kalau ada logistik yang tersedia.
Kelompok munafik seperti mereka hanya berkedok bela agama. Tapi kalau ada nasi bungkus, biasanya akan goyah pendiriannya. Jadi jangan heran, apalagi kaget kalau tiba-tiba mereka masuk gerbong yang sama dengan Nasdem dan mendukung Anies Baswedan ini. Kalau masih tidak mau, apa boleh buat? Tak ada pilihan lain. Mungkin ada baiknya dukung Rizik Syihab saja sebagai presiden-presidenan atau presiden abal-abal. Dulu juga sempat ada gubernur DKI tandingan karena tidak mau Ahok menjabat. Rizik jadi presiden. Novel bisa mewujudkan mimpinya sebagai wakil presiden. Untuk menteri, silakan angkat saja orang-orang dari PA212 dan FPI. Win-win solution is okay. Dan sekali lagi saya garis bawahi, tolong jangan coba-coba kau ganggu Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat. Kau camkan itu.